Dan buat orang sensing extrovert gitu ya, karena kan tipikal orang yang punya tekad cukup kuat juga gitu ya, apalagi kalau misalkan dalam hal bekerja sama belajar gitu. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika orang sensing extrovert dia ya, perkenalkan kembali, mungkin ada yang belum kenal gitu ya, ataupun kalau udah kenal jangan bosan-bosan ya. Perkenalkan nama saya Ikrari Karina, sapa akrabnya Karin. eh Menggeluti dunia Steven itu sudah cukup lama ya, mungkin sekitar 1,5 tahun. Tapi belum cukup lama juga sebenarnya. Ya, tapi insya Allah pengalaman dan klien-klien yang ditemui itu sudah banyak gitu kan. Dan di sini Oh ya udah. Oke akan oke. sharing-sharing bersama Dah, teman-teman tentang self-development, cara untuk meningkatkan kualitas oke. diri. Dah. Oke. Ya, sebelum kita masuk gitu ya ke inti materinya, pengen tanya dulu dong nih sama teman-teman semuanya ya. Diharapkan teman-teman semuanya juga cukup aktif untuk memberikan jawaban dan interaksinya gitu, biar kita makin enak. Ingin hidup yang seperti apa sih menurut teman-teman nih? Kan beda ya persepsinya, keinginannya gitu. Nah, kira-kira ingin hidup yang seperti apa? Pengen punya banyak harta gitu ya, atau pengen bahagia, atau bisa sekedar bahagiain orang tua atau naik haji gitu ya, atau pengen bisa punya kuasa gitu, atau pengen hidup yang seperti apa nih, yang biasa-biasa aja atau yang pengen itu bergelimangan harta. Boleh dong nih sharing-sharing ya teman-teman, silakan. Pengen hidup yang seperti apa sih? Ayo boleh ya. Di Kalau share Bos ingin Dika hidup yang gimana nih? apa? Pengen hidup Kalau yang bos seperti Dika apa nih? luar biasa. Wah, luar biasa itu dalam artian eh, hidupnya berkecukupan, cukup buat diri sendiri, cukup Oke, buat sepertinya nge-lag ya keluarga, teman-teman cukup ya. cukup buat Oke, intinya berkecukupan ya. Berkecukupan dalam hal apapun, apalagi mungkin masalah finansial nih. Sebagai seorang sensing ya, pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya harta gitu. Lalu kalau kata Kak Dafiah pengen bermanfaat buat banyak orang. Manfaatnya dalam hal apa nih Kak? Sama nih Kak Aulia juga ya, pengen menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, kalau misalkan ditanya ingin hidup yang seperti apa? Pasti teman-teman punya perspektif yang berbeda-beda. Seperti yang tadi sudah teman jawab masing-masing ya. Dan di sini juga menambahkan dari Pak Budi, hidup yang pas-pasan aja. Pas lagi butuh uang ada gitu ya. Butuh mobil ada, kebeli, oke, siap. Nah, selanjutnya gitu ya. Tadi teman-teman bilang pengen hidup yang seperti A, B, C, D, E gitu ya. Lalu apa nih yang harus dilakukan gitu kan untuk bisa mencapai hidup yang seperti itu? Contohnya tadi Bos Dika pengen hidup yang berkecukupan atau pengen hidup bermanfaat. Lalu action apa yang harus dilakukan gitu kan ya? Tentunya kalau misalkan hidup berkecukupan ya berarti harus bekerja gitu ya atau punya bisnis, punya usaha sehingga dari situ punya penghasilan. Dari penghasilan itu bisa berkecukupan gitu. Saya ini punya salah satu cerita gitu ya dari klien saya yang dimana punya anak insting gitu kan ya. Lalu mama ini sensing. Anak itu bilang ke mamahnya, "Mah, kita itu hidup ini tuh biasa-biasa aja gitu ya. Yang penting kita bisa bermanfaat, udah bahagia gitu kan ya." Sesimpel itu. Tapi kalau kata mamahnya, enggak nak, hidup itu enggak hanya sekedar bermanfaat buat orang gitu ya. Hidup itu enggak hanya sekedar bahagia, tapi kita bisa bahagia gitu ya kalau kita bisa berbagi ke orang. Ya, punya harta gitu. Punya harta yang banyak, maka bisa berbagi ke banyak orang. Itulah yang namanya definisi bahagianya si Mama Sensing gitu kan ya. Udah tuh jadi perdebatan gitu ya Mama Sensing dengan jawabannya kalau hidup itu ya harus bahagia dengan banyaknya harta, sedangkan anak insting gitu ya bahagianya cukup bermanfaat buat orang. Nah, lalu setelah tes Stephen gitu ya kebukti bahwasannya ya wajar banget gitu ya mamanya sensing yang dimana orientasinya kepada harta, anak insting yang orientasinya pada bahagia. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya mau kita klopkan gitu ya, itu
ini ya sejalan sama konsep Steven yang dimana kalau misalkan mau kita sukses itu sukses nggak hanya sekedar sukses tapi sukses mulia ya. Jadi teman-teman gitu ya, yang dimana konsep Steven sukses mulia itu seperti kayak kita itu mengejar kesuksesan di dunia tapi juga tidak melupakan akhiratnya ya. Intinya kita tuh akan lebih mudah berbuat sukses gitu ya kalau kita tuh akan lebih mudah berbuat mulia kalau kita udah sukses. Setuju nggak nih kalau misalkan kayak tadi gitu ya, anaknya yang insting kita bisa bermanfaat buat banyak orang gitu ya dengan mungkin melakukan suatu peran gitu ya. Tapi kalau buat mamanya yang sensing enggak, kita harus kaya dulu baru kita bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Jadi di satu sisi nggak ada yang salah gitu ya, tapi itu bisa kita klopkan kalau misalnya kita mau berbuat mulia gitu ya, akan lebih mudah kalau kita sukses dulu gitu. Intinya kalau misalnya kita mau sedekah gitu ya 1 miliar gitu ya, ya kita harus sukses dulu kayak gitu. Contohnya kayak kayak kemarin tuh, mungkin ini bisa diambil pelajaran juga ya, ya Ria Ricis gitu kan ya, yang dimana dengan eh kekayaannya itu gitu ya, dia menyedekahkan ayahnya gitu yang sudah meninggal gitu ya, itu nilainya sangat fantastis kan ya. Yang itu Masya Allah gitu. Mungkin ayahnya di alam kubur gitu ya, mendapatkan manfaatnya gitu kan. Karena merasakan bahwasannya sedekah amal jariah yang didapatkan dari anak itu nggak yang nanggung-nanggung gitu kan ya, sekaligus banyak gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi ibaratnya tadi ya, sukses mulia kita akan lebih mudah berbuat mulia ketika kita sudah sukses. Jadi sukses dulu baru berbuat mulia, tapi mulia dulu juga baru berbuat sukses. Kayak gitu. Nah, seperti kata Steve Jobs gitu ya, bahwasannya ketika kita mau hidup yang mau kita inginkan gitu ya, maka nggak ada hanya sekedar itu aja gitu ya, tapi kita akan terus merasa lapar gitu ya, merasa mungkin ibaratnya nggak mudah puas gitu ya, yang dimana itu akan memacu kita gitu ya untuk terus bisa hidup yang seperti yang kita inginkan, seperti itu. Nah, maka bagaimana kita menaikkan kualitas diri kita gitu ya, atau ingin hidup yang seperti apa yang kita inginkan, maka kita perlu nih menaikkan kualitas diri kita. Nah, mungkin ini ya sekedar pengertian dari self development itu sendiri bahwasannya yang dimana ketika kita mau meningkatkan kualitas diri kita, maka itu merupakan suatu cara gitu yang dilakukan gitu ya sebagai self awareness yang dimana cara untuk meningkatkan potensi, bakat, keterampilan dan kemampuan. Dan harus yang teman-teman pahami bahwasannya gitu ya, harga diri kita itu tidak ada hubungannya dengan pencapaian kita. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini gitu ya belum punya banyak hal yang dicapai gitu ya, itu nggak apa-apa, no problem gitu ya. Yang penting, teman-teman semua di sini terus berprogres gitu ya, untuk bisa meningkatkan kualitas diri teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya, gimana caranya? Di sini aku ada beberapa gitu ya, langkah yang teman-teman bisa ikutin. Gimana caranya untuk menaikkan kualitas diri kita? Yang pertama adalah set your mind. Percaya nggak bahwasannya mindset itu penting banget ya. Tekad, mindset itu jadi sesuatu yang benar-benar bahan bakar teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak ada bahan bakarnya gitu ya, ibaratnya percuma gitu ya. Mobil ya ada kuncinya tapi nggak ada bensinnya, nggak bisa dinyalain kayak gitu. Lalu yang kedua adalah build your potential ya, keluarkan semua potensi yang dipunya gitu ya, apa yang ada dalam diri kita, apa yang menjadi potensi bawaan kita. Lalu yang ketiga adalah set your goals. Setuju nggak nih teman-teman bahwasannya kalau misalnya kita nggak ada tujuan, nggak punya target gitu ya, ya kita akan hidup biasa-biasa aja. Jadinya kita nggak bisa tuh naikin kapasitas diri kita. Dan yang keempat adalah make a move gitu ya. Gerak dulu aja gitu ya. Apa yang udah kita set mindsetnya, apa yang udah kita bangun potensinya, dan apa yang udah kita tancapkan tujuannya, kita harus bergerak seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, set your mindset maksudnya. Jadi tadi ya bahwasannya berpikir positif gitu. Salah satunya yang dimana di sini ada sebuah penelitian gitu ya. Cara yang dapat kita lakukan untuk kesejahteraan kita atau kebahagiaan kita baik itu secara fisik maupun mental gitu ya adalah punya pola pikir yang positif dan optimis. Siapa di sini yang masih galau-galau, masih uring-uringan, masih ngerasa belum punya coping mechanism yang baik gitu ya, atau baru dibilang sesuatu yang gak mengenakan langsung baper gitu ya, atau eh
baru diputusin gitu ya, galau berhari-hari gitu. Atau dibilang kinerja yang nggak baik gitu ya, bukannya memperbaiki diri, tapi malah jelek-jelekin bosnya gitu ya, atau ya banyaklah hal-hal lain gitu ya, yang dimana seharusnya teman-teman bisa berpikiran positif gitu ya, tapi malah eh, kebalikannya gitu, dan itu malah jadinya nambah mungkin ini ya salah satu beban gitu ya, beban di mana, beban pikiran gitu, karena kalau misalkan kita nih eh gitu ya, contohnya kayak misalkan dikatain sesuatu gitu ya. Mungkin ya pasti salah satunya wajar banget kalau misalkan kita tersinggung. Tapi kalau misalkan kita berpikir positif gitu, ya apa yang dia katakan ya nggak sejalan apa yang kita eh, inginkan gitu kan ya. Yang dimana kalau misalnya kita berpikirnya positif, insya Allah gitu kan ya hasilnya juga positif gitu. Seperti kayak ini ya, hukum law of attraction. Apa yang kita pikirkan itulah yang kita hasilkan gitu. Dan manfaat dari berpikir positif banyak banget ya. Salah duanya di sini adalah mengurangi stres gitu ya, dan juga depresi, dan memperkuat imun tubuh. Jadi imun tubuh kita gitu ya, yang salah satunya mungkin didapat dari makan makanan yang sehat, lalu olahraga, itu salah satunya dari mana sih? Dari pikiran. Nah, siapa di sini yang punya banyak pikiran, yang seneng mikir, tapi mikirnya hal-hal yang negatif? Nah, coba sekarang dihilangkan gitu ya teman-teman ya. Banyak-banyakin afirmasi positif. Nah, ini aku juga sedang ini ya, merutinkan gitu ya sebelum tidur itu apa namanya, memberikan afirmasi-afirmasi positif yang dimana eh, ketika sebelum tidur itu gitu aku memaafkan diriku sendiri, lalu aku memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain gitu ya, lalu juga eh, aku menerima hari apa namanya, hari itu gitu ya, bagaimana berjalannya, lalu juga aku menerima diriku yang saat ini, lalu aku juga memberikan afirmasi-afirmasi yang bikin aku tuh ngebus lagi kayak gitu, karena penting banget ya, itu ibarat seperti bahan bakar gitu loh, ya tadi bensin kalau misalkan gak diisi ulang gitu ya, kan nggak bisa tuh jalan mesinnya kayak gitu teman-teman. Nah, setelah mindset gitu ya, atau punya pikiran yang positif, kita perlu apa? Yang kedua adalah membangun potensi kita ya, atau mengembangkan, memaksimalkan potensi yang kita punya. Nah, di sini ada dua cara yang aku lakukan gitu ya, atau teman-teman bisa lakukan. Dan di mana yaitu cara tradisionalnya sama cara modernnya. Cara tradisionalnya gampang banget ya, ya seperti teman-teman menambah wawasan. Kayak contohnya mungkin yang hanya sekedar-sekedar scroll TikTok, tapi coba sekarang diganti gitu ya. Dengan apa? Scroll TikToknya yang bermanfaat ya. Kayak mungkin nih yang lagi rame sekarang ya, tayangan Clash of Champion tuh, itu bikin nambah ini ya, ambisi gitu ya, nambah semangat belajar atau semangat kerjanya gitu. Selain itu juga nambah wawasan dari mana? Mungkin dari seminar, workshop gitu ya, atau baca buku, atau baca-baca berita up to date gitu ya, dari koran digital atau koran paper yang cetak kayak gitu. Lalu cara modernnya ya teman-teman bisa mengikuti self assessment gitu ya, atau tes kepribadian. Yang dimana tes kepribadian ini sebenarnya ada dua jenis ya, ada yang biometrik, ada yang tes psikometrik. Nah, biometrik itu mengukur apa? Biasanya mengukur genetik atau potensi bawaan kita, yang sifatnya itu akan tetap sama gitu ya, nggak akan pernah berubah. Dan kalau tes psikometrik itu biasanya berubah-berubah karena mengukur apa? Mengukur fenotipnya atau karakter kita yang tampak. Dan salah satu tes gitu ya yang aku yakini sangat-sangat eh, bikin aku puas gitu ya, bikin aku percaya banget gitu ya, hasilnya akurat adalah tes Tiffin gitu. Jadi gini, ada salah satu rumus gitu ya teman-teman, yang dimana rumus FGL dalam mengenali karakter seseorang, yang dimana fenotip itu karakter kita yang tampak saat ini, dan itu dipengaruhi dua hal, ada genetik sama lingkungan. Nah, tadi gitu ya, tes biometrik adalah mengukur yang genetiknya, sedangkan yang tes psikometrik adalah mengukur fenotipnya. Kenapa yang genetik nggak berubah? Karena dia genetik gitu loh ya, ibaratnya kayak genetik teman-teman nih, laki-laki sama perempuan ya, itu nggak akan pernah berubah tuh dari lahir sampai nanti meninggal gitu ya, tetap sama kromosomnya gitu ya, laki-laki perempuan XXXY ya, atau golongan darah gitu ya, golongan darah teman-teman apa, O, A, AB gitu ya, atau B. Nah itu kan cukup sekali aja tuh dites ya, akan tetap sama selamanya gitu golongan darahnya. Nah, selain itu tadi apa namanya, tes psikometrik gitu ya, biasanya itu tes-tes yang pakai pertanyaan atau analisa gitu ya, yang dimana itu bisa berubah-berubah gitu karena menyesuaikan kondisi atau mood saat itu.
Nah, tadi aku bilang gitu ya, bahwasanya salah satu tes yang sangat memudahkanku gitu ya, sangat aku percaya adalah tes biometrik atau tes genetik. Dan salah satu tesnya adalah namanya tes Stephen, yang dimana itu tuh mencari ya belahan untuk dominan kita atau sistem operasi otak kita. Yang dimana dari situ kita jadi tahu nih gitu ya, potensi bawaan kita tuh apa, kekuatannya di mana gitu ya. Lalu dari situ juga kita bisa memaksimalkan gitu ya potensi, dan salah satunya adalah kapasitas atau kualitas diri kita. Nah, yang dicari Steven itu adalah belahan otak dominan ya teman-teman dan lapisannya. Dan di sini bisa kita lihat gitu ya, belahan otak dominan atau mesin kecerdasan dalam konsep Stephen ada 5, ada sensing, thinking, intuiting, feeling, sama insting. Yang dimana di sini ada nih satu pemimpin di antara belahan otak lainnya yang dimana teman-teman punyanya beda-beda gitu ya. Dan alhamdulillah di sini saya gitu ya, itu hasil tes TV-nya thinking gitu ya, thinking introvert dengan golongan darah O gitu. Yang tiap-tiap mesin kecerdasan ini tuh punya potensinya masing-masing ya teman-teman. Yang kalau misalnya kita jabarkan itu bisa kita eh, maksimalkan gitu. Bagaimana sih caranya untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita dari sini? Nah, yang pertama mungkin kita bahas ya satu-satu teman-teman. Untuk yang sensing nih, siapa yang sensing di sini? Boleh cung-cung. Mungkin buat teman-teman yang udah di tes Stephen gitu ya. Ini bisa ditulis dan diperhatikan baik-baik. Dan buat yang belum tes Stephen gitu ya, mungkin yang masih join Rubik ini gitu, jadi belum terlalu familiar dengan Stephen, gak apa-apa disimak dulu aja sambil ditebak-tebak gitu ya. Teman-teman ini termasuknya yang mana gitu. Nah, kalau buat teman-teman sensing yang dimana punya kekuatan di ototnya sama memorinya, ya. Jadi punya tenaga yang banyak gitu ya. Ibaratnya mah tuh kalau ngelakuin sesuatu nggak ada capeknya gitu. Dan punya memori yang kuat ya. Kalau ngapal tuh cepat gitu ya. Kalau ingat sesuatu kejadian juga tuh biasanya bisa sampai detail. Nah, salah satu mungkin ini ya apa namanya buat orang-orang sensing perlu nih ya gitu ya ngelakuin hal aktivitas contohnya kayak olahraga atau nge-gym gitu ya untuk memperkuat ototnya ini gitu. Ibaratnya mah kalau orang sensing ya nge-gym itu tuh cepet gitu loh kebentuk ototnya gitu. Dan buat orang sensing juga semakin banyak orang tuh semakin bagus. Nah, kekurangannya di mana? Biasanya orang sensing itu tuh punya sifat pesimis sama pencemas. Jadi buat teman-teman nih sensing gitu ya, ketika ngelakuin sesuatu tuh biasanya karena dia tipikal orang yang praktis dan konkret gitu ya, dia tuh butuh contoh dulu atau butuh pengalaman, learning by doing. Jadi ketika ngelakuin sesuatu yang belum ada contohnya atau belum ada pengalaman, dia ngerasa nggak pede. Ya, maka muncullah sifat pesimis atau cemas gitu. Makanya hal apa yang harus dilakukan buat orang-orang sensing? Ya udah, perbanyak pengalaman, perbanyak jam terbang, atau perbanyak latihannya, gitu ya. Lalu modal utama, jadi buat orang sensing nih, punya modal utama di kesempatan, gitu. Ibaratnya mah nih orang sensing kan tipikal orang yang memang ini ya, hmm, dia itu sangat hasil oriented gitu ya. Nah, dari hasil orientednya itu maka perlu jeli gitu ya sama peluang-peluang atau kesempatan yang muncul. Karena ini sejalan juga nih sama chemistry orang sensing yang apa? Harta gitu ya teman-teman ya. Dari situ orang-orang sensing gitu ya ketika untuk bisa mendapatkan hartanya itu makanya perlu jeli itu ya dari adanya peluang-peluang sama kesempatan. Nah, orang sensing ini punya yang namanya unsur apa? Jadi diibaratkan nih kalau misalkan dalam suatu unsur di bumi ini gitu ya. Orang sensing itu seperti tanah gitu ya. Kenapa tanah? Nah, itu tuh karena di dalam tanah itu tuh banyak mengandung unsur-unsur energi ya, kalau kita tahu ya. Dan seperti like orang sensing gitu yang punya banyak energi gitu. Dan di dalam tanah ada apa biasanya? Harta karun gitu ya. Harta-harta bumi. Nah, itu tuh makanya buat orang-orang sensing gitu ya dengan kemampuannya dia mengumpulkan harta gitu ya. Maka perlu nih gitu kan ya. Dia itu eh apa namanya eh perlu gitu ya nih di sini cara naik kapasitasnya adalah tahan buat yang sensing introvert gitu ya agresifnya dan tahan lelahnya gitu kenapa pertama buat orang sensing introvert gitu ya dia kan tipikal yang memang hasil oriented ya yang ketika ngelakuin sesuatu tuh mungkin buat orang sensing introvert itu adalah yang ngelakuin sesuatu tuh harus ada hasilnya gitu loh. Kalau misalkan nggak ada hasilnya, dia tuh biasanya kadang ya
nggak mau gitu ya atau ogah-ogahan. Makanya ketika dia punya sesuatu yang pengen didapetin itu biasanya benar-benar dikejar sampai dapat gitu ya. Makanya ketika dia eh, apa namanya mengejar sesuatu itu ya harus tahan agresivitasnya kayak gitu. Dan buat orang sensing extrovert gitu ya karena kan tipikal orang yang punya tekad cukup kuat juga gitu ya. Apalagi kalau misalkan dalam hal bekerja sama belajar gitu. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika orang sensing extrovert dia bekerja atau belajar itu perlu tahan lelahnya. Karena biasanya kan gini ya, kalau di sertifikat itu yang dimana orang sensing ini kan, terutama sensing extrovert ya, dikenal tahan banting tapi manja gitu loh ya. Tipikal yang kalau misalkan ada masalah gitu ya, atau udah mentok tuh biasanya dia bakal kabur gitu loh ya, atau berhenti di tengah jalan. Makanya perlu apa? Menahan lelahnya ini. Begitu. Dan clue diri buat orang sensing gitu ya, atau di sini dibedakan antara sensing introvert sama sensing extrovert. Jadi teman-teman tadi ya bahwasannya Stephen itu kan mencari belahan otak dominan yang dimana belahan otaknya itu adalah sensing dan lapisannya itu ada dua ya introvert sama extrovert gitu. Nah buat orang-orang sensing introvert clue dirinya adalah mencari panggung gitu ya. Dan kalau untuk sensing extrovert adalah mencari ladang. Maksud panggung di sini adalah orang sensing introvert gitu ya perlu panggung nih ya, dia harus tampil gitu loh. Yang dimana tampilnya ini gitu ya, ya menunjukkan kapasitasnya dia, kualitasnya dia, kemampuannya dia, potensinya dia. Mungkin kalau misalkan orang sensingnya ini jadi apa namanya eh trainer gitu ya, maka dia perlu perbanyak gitu ya, tampil di banyak panggung-panggung seperti mungkin di acara-acara besar gitu ya. Atau kalau misalkan orang sensingnya ini gitu ya, tampilnya di depan layar, contohnya mungkin kalau misalkan jadi MC atau misalkan jadi apa namanya ekonom handal kayak gitu-gitu. Intinya dia perlu panggung ya untuk untuk meningkatkan produktivitasnya. Lalu kalau untuk yang sensing extrovert, dia perlu mencari ladang nih untuk menanam uangnya. Ibaratnya ladang ini seperti kayak tempat gitu ya, wadah gitu, yang dimana hmm, ininya nanti akan dia kembangkan buat seorang sensing extrovert ya. Atau juga ibaratnya mungkin seperti bisnis yang bisa dia kembangin kayak gitu. Nah, itu dia ya buat sensing. Selanjutnya ya, teman-teman, mungkin teman-teman yang punya mesin kecerdasan thinking gitu yang di mana ini orang thinking kecerdasannya pada logika, punya kekuatan di mana jago menganalisa dan pandai. Ya, karena mungkin buah dari banyak mikirnya ini nih yang suka belajar juga gitu. Nah, kekurangannya mungkin orang-orang thinking adalah dia tipikal yang sombong gitu ya, mungkin karena terlalu percaya diri akan kemampuannya dan juga tipikal yang kritis gitu ya, terlalu mengkritisi sesuatu gitu ya sehingga nggak baik gitu kan ya buat suatu hal. Nah, untuk orang thinking gitu ya, punya modal utama yang dimana tuh dari kepandaiannya ini. Jadi eh karena tadi ya orang tinggi kan dikenalnya tuh yang cerdas gitu, yang pandai. Maka untuk bisa memaksimalkan gitu ya kemampuannya itu apa dari mana? Dari kepandaiannya itu. Makanya buat orang thinking gitu ya perlu banyak apa? Banyak belajar, banyak baca buku gitu ya. Dan cara naikin kapasitasnya itu buat thinking introvert gitu ya adalah tahan sok tahu. Karena gini kan ibaratnya ya buat yang thinking introvert, tipikal orang yang ketika ngulik atau nyari tahu kan bisa sampai mendalam itu ya. Tapi kekurangannya gitu ya. Di satu sisi buat orang thinking introvert ketika nyari tahu itu mungkin hanya luarnya aja nih sehingga ketika ditanya gitu ya, ya udah dia hanya sekedar tahu aja. Makanya jangan sok tahu atau tahan sok tahunya ini gitu. Lalu untuk yang tinggi extrovert gitu ya, yang dimana orang-orang tinggi extrovert ini kan memang sangat-sangat berpotensi ya buat bisa mendapatkan kekuasaan gitu kan ya, kemenangan, ibaratnya kan dia tuh dikejar eh, tahta gitu ya, yang dimana ketika dia semakin berkuasa, semakin bisa mengendalikan sesuatu, itu tuh malah jadinya memunculkan sifat rasa angkuh atau sombongnya ini. Maka ketika orang tinggi extrovert gitu ya sudah punya banyak kuasa atau kendali gitu ya, perlu menahan angkuhnya ini gitu. Ibaratnya perlu down to earth lah gitu ya. Nah, thinking itu punya unsur alam apa? Besi. Ibaratnya besi apa yang kokoh, yang keras gitu ya, yang dingin ya, yang sulit ditaklukkan gitu kan. Maka buat orang thinking gitu ya sebagai unsur yang besi ini gitu kan ya. Dia dengan kemampuannya maka perlu nih gitu kan ya.
eh, menancapkan gitu ya besinya ini sesuai dengan pada tempatnya gitu. Ibaratnya mah jangan jadi besi yang eh, karatan ya, kayak gitu. Nah, clue diri yang bisa dilakukan sama orang thinking dalam menaikkan kapasitasnya ya, itu adalah mencari tapak gitu ya untuk menekuni spesialisasinya dan mencari pabrik untuk menjalankan mesinnya. Maksudnya apa? Tapak di sini tuh ibaratnya seperti kantor gitu ya, atau bisnis atau tempat yang dia jadikan pijakan gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan bisnis gitu ya, dia fokus di satu bisnisnya gitu. Lalu kalau untuk yang thinking extrovert gitu ya, dia di mana itu mencari pabrik untuk menjalankan mesinnya. Maksudnya apa? Pabrik di sini adalah sebuah organisasi gitu ya, atau semacam wadah gitu ya, atau mesin yang nantinya itu akan membuat dia itu bisa memultiplying kemampuannya yang punya rentang kendalinya luas. Kayak gitu. Ya. Lalu selanjutnya, nah, kita masuk ke orang intuiting nih. Siapa di sini yang intuiting? Ya, jadi orang intuiting yang punya kecerdasan pada intuisinya gitu ya, itu punya kekuatan di mana? Itu di kreativitasnya sama di inovasinya. Memang tipikal orang intuiting kan sering dibilang itu orang langit ya, karena punya daya imajinasi yang kuat gitu kan, sering berimajinasi, berandai-andai gitu. Sehingga membuat dia itu tipikal yang kreatif gitu ya, selalu pengen ada perubahan. Nah, kekurangannya biasanya orang-orang intuiting tuh ini ya asosial, menarik diri gitu ya, karena dia tipikal orang yang memang nggak mudah berbuat bersosialisasi gitu, dan tipikalnya obsesif juga kalau misalkan eh, udah pengen atau berhasil sama sesuatu itu tuh bakal dia kejar sampai dapat gitu ya. Makanya perlu diwaspadai buat orang-orang intuiting gitu ya ketika dia sudah menarik diri dan obsesif. Nah, orang-orang intuiting itu tuh biasanya paling suka ketika dia itu ini ya apa namanya tadi buah dari eh khayalannya atau imajinasinya muncullah ide-ide ya atau gagasan-gagasan yang out of the box. Makanya buat orang-orang intuiting salah satu modal utamanya gitu ya dalam meraih kesuksesan atau pembuka rizkinya gitu ya atau pembuka jalannya adalah dari mana? Dari gagasan-gagasannya gitu. Jadi ibaratnya mah orang intuiting itu tipikal orang yang suka ngide gitu ya, suka ngasih gagasan. Tapi mungkin kekurangannya dia tuh nggak tahu gitu ya, realisasinya tuh kayak gimana. Makanya butuh delegasi nih atau partner gitu ya. Nah, semakin banyak gagasan atau ide-ide yang dihasilkan sama intuiting itu biasanya buat orang intuiting itu semakin puas gitu ya. Karena sejalan juga nih sama chemistry-nya yang apa? Kata gitu ya. Tadi tinggi apa ke chemistry-nya? Tahta gitu. Dan sensing chemistry-nya apa tadi? Harta gitu ya. Ibaratnya chemistry di sini adalah sebuah ini ya. Indikator keberhasilan hidupnya yang kalau dia dapat dia tuh puas banget gitu loh. Nah, orang intuiting punya unsur apa? Ya, seperti kayu. Jadi ibaratnya kayu ini yang akan terus bertumbuh gitu ya, yang mencapai langit-langit gitu kan ya. Dan lalu kita identikan juga kan kayu itu sebagai sebuah lambang kreativitas ya. Seperti itulah gitu ya orang intuiting kayak gitu. Dan eh orang intuiting gitu ya. Bagaimana cara menaikkan kapasitasnya? Yang pertama, terkhusus buat orang intuiting introvert gitu ya, dia perlu menahan laparnya. Nah, kenapa menahan lapar? Ngerasa nggak nih orang-orang intuiting di sini kan ini ya, salah satu kata kuncinya adalah perut panjang. Jadi, secara tipologi fisiknya orang-orang intuiting, tipikal orang yang punya perut panjang atau usus yang lebih panjang. Makanya mungkin cepat lapar gitu ya, suka makan atau suka ngemil gitu. Maka buat orang-orang intuiting, terutama intuiting introvert, perlu gitu ya menahan laparnya ini. Salah satunya dengan apa? Berpuasa. Karena dari puasa itu sebenarnya itu tuh berhubungan banget ya sama proses sintesanya organ tubuh orang intuiting gitu. Ketika dia banyak berpuasa gitu atau menahan lapar itu tuh akan memunculkan atau menambah daya kreativitasnya dia sehingga ide-ide yang muncul di kepalanya juga jadinya makin tang 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 gitu ya. Makin terang benderang gitu ya, makin banyak ide-ide liar yang muncul dari kepalanya itu, begitu. Dan selain itu, buat intuiting introvert adalah perlu apa? Menahan bosan. Nah, orang intuiting kan tipikal orangnya tadi ya, seneng berinovasi gitu loh, menyukai perubahan. Makanya mungkin tipikal yang bosenan gitu ya. Jadi kayak pengen ada aja gitu ngelakuin sesuatu atau misalkan merubah sesuatu ya. Makanya buat orang yang tweeting introvert, extrovert gitu ya. Ini perlu nih ya menahan bosannya. Semakin menahan bosan, maka semakin bertambahlah kapasitasnya untuk terus belajar dan mewujudkan karya-karya nyatanya
kayak gitu. Lalu selanjutnya, clue diri ini gitu ya buat orang-orang intuiting perlu mencari program nih untuk menginkubasi ciptaannya. Maksudnya kayak gimana? Program di sini tuh seperti kayak project kali ya, atau ya program gitu loh, adanya program sehingga ide-idenya itu gitu ya nggak hanya mentok di kepalanya aja, nggak hanya eh, ya udah sekedar jadi angan-angan, makanya perlu adanya program gitu sehingga ide-ide liarnya itu, ide-ide out of the box-nya itu terwujudkan gitu ya dengan adanya program. Nah, selanjutnya buat intuiting extrovert gitu ya perlu mencari bisnis nih untuk mengkapitalisasi asetnya. Ibaratnya seperti ini ya apa namanya yang dimana bisnis ini gitu ya buat orang-orang intuiting extrovert gitu tuh ya tadi orang-orang bisnis tuh kan bisa menciptakan sesuatu gitu ya yang dimana juga tipikal orang yang mengambil resiko gitu ya makanya buat orang-orang intuiting extrovert perlu mencari bisnis gitu ya seperti itu. Oke. Oke, baik. Kita bungkus ya buat intuiting. Selanjutnya nih, ya, teman-teman mungkin yang punya mesin kecerdasan atau hasil tes TV-nya feeling atau merasa dirinya feeling gitu ya, mungkin yang belum tes TV. Yang dimana feeling ini kan kecerdasannya pada perasaan ya. Jadi dia tuh lebih mengandalkan perasaannya dibandingkan logikanya. Makanya tipikal orang yang lebih sensitif gitu ya, lebih mudah berempati atau bersimpati. Nah, itu punya kekuatan di mana? Di komunikasinya sama perasaannya gitu. Tipikal yang memang orang-orang feeling yang saya temui juga itu tipikal yang komunikatif gitu ya, suka cerita, suka ngobrol gitu ya. Maka buat orang-orang feeling gitu ya, perlu nih ya memperbanyak interaksi sama orang lain gitu. Yang dimana eh, orang-orang feeling gitu ya, itu punya modal utamanya adalah koneksi gitu ya, perlu membangun relasi. Ibaratnya mungkin ini ya, nambah temen lah gitu ya. Semakin banyak temen yang dibangun sama orang feeling itu biasanya jadi semakin membuka peluang-peluang baru gitu ya atau bisnis baru atau rezeki baru kayak gitu. Dan kekurangannya buat orang feeling gitu ya karena tadi dia perasaan lebih sensitif maka mudah tersinggung. Jadi buat temen-temen gitu ya yang feeling kalau misalkan ada sesuatu yang menyakiti sebenarnya jangan terlalu dibawa perasaan gitu ya. Atau kalau misalkan kita punya orang-orang feeling gitu ya perlu jaga-jaga nih ya tahu ucapan kita atau tindakan kita. Dan biasanya orang-orang feeling karena punya kebiasaan santai gitu ya jadi suka nunda-nunda nih ya terlalu santai jadi tugas-tugas yang harus dikerjain saat itu juga gitu ya karena terlalu dibawa santai ya udahlah nanti aja dikerjainnya gitu jadi ya ditunda ya seperti itu nah ini perlu diwaspadai selanjutnya ya unsur alam dari orang feeling itu adalah api ya seperti api yang membara gitu yang bisa membakar di sekitarnya gitu kan ya seperti itulah orang feeling gitu ya dengan jiwanya yang berapi-api gitu ya mampu menyemangati orang-orang sekitarnya dengan cintanya itu gitu. Lalu cara dia menaikkan kapasitasnya yang pertama adalah buat orang feeling gitu ya. Terutama untuk feeling introvert mungkin ini adalah tahan bapernya atau tahan murungnya ya. Jadi ya tadi ya orang feeling kan memang tipikal orang yang perasa banget ya gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu tuh ya tahan bapernya gitu ya. Karena ya lebih baik dia itu menyibukkan diri daripada baper. Contohnya mungkin gitu ya, musuhan sama temennya berhari-hari, berlarut-larut gitu kan yang harusnya mungkin dari situ bisa membuka peluang baru, bisnis baru gitu ya, tapi karena menahan egonya yang nggak mau berbaikan gitu ya, yang bapernya itu jadi kan terhambat gitu kan ya. Makanya perlu apa gitu ya, tahan bapernya. Dan yang kedua adalah tahan malesnya. Nah, buat orang-orang feeling extrovert gitu kan ya, yang biasanya mudah berpotensi malas gitu ya, malas mikir biasanya atau pengen yang instan gitu kan ya. Jadinya eh menghambat buat feeling gitu kan yang punya visi jauh ke depan tapi mudah nyerah. Nah, ini nih ya, berarti harus ditahan-tahan malasnya ini. Gitu. Jadi kan rasa malas bekerjanya itu mungkin gitu ya, kompetensi untuk terus bertambah gitu ya. Bahwasanya, aduh gue jangan malas gitu ya. Kalau misalkan malas nanti takutnya ide-ide gue atau visi misi gue yang bakal gue harus jalanin jadinya kehambat. Nah, itu dia. Lalu untuk clue dirinya, buat seorang feeling gitu ya, dia perlu mencari platform nih untuk memperkuat pengaruhnya. Karena orang feeling gitu ya, lagi-lagi sejalan nih sama chemistry-nya yang cinta ya, yang dimana
ketika dia punya platform, contohnya mungkin sosial media atau konten-konten yang dia buat gitu ya, itu akan apa namanya membuat ia tuh menjadi banyak pengikut ya atau eh, followers gitu dan dari situ dia bisa mendapatkan cinta ya atau pengaruh yang nantinya akan menginfluence banyak orang seperti itu ya mungkin salah satu platform selain tadi konten atau sosial media itu apa. Mungkin kayak contohnya ya masuk partai gitu ya atau komunitas atau ormas kayak gitu-gitu ya. Lalu yang untuk field extrovert ya mencari kader untuk aktualisasi panggilan jiwanya. Maksudnya gimana? Jadi seorang field extrovert ya yang memang tipikal panggilan jiwanya itu adalah menggembleng orang gitu ya, maka perlu mencari kader nih atau seperti anggota ya atau bawahan gitu loh yang nantinya akan bisa dia buat sukses tuh orang kayak gitu. Nah, selanjutnya, nah kita masuk ke insting. Jadi buat temen-temen nih yang hasil tes TV insting siapa? Boleh cung-cung gitu ya atau chat di room Zoom. Nah, jadi insting ini salah satu mesin kecerdasan yang letaknya di otak tengah gitu ya, yang dimana punya kekuatan di serba bisanya, ya. Karena letaknya di tengah tadi ya, jadi dominannya insting itu yang lainnya tuh sama besar gitu loh. Makanya dia serba bisa, bisa jadi sensing, thinking, intuiting, feeling sama insting. Maka perlu nih buat orang-orang insting ini tuh memanfaatkan serba bisanya ya dengan mengikuti banyak kegiatan gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang punya anak insting gitu ya, udah gitu ya, ikutin aja banyak les sesuai dengan minatnya dia. Ya, les renang gitu ya, atau les memasak, atau les nyanyi gitu ya, atau les matematik gitu kan. Sesuai dengan minatnya dia gitu. Sehingga dari serba bisanya itu dia akan ini apa namanya punya peran gitu ya, merasa kepake. Sehingga itu akan sejalan juga nih sama chemistry dia yang bahagia gitu. Ibaratnya buat orang insting tuh ketika dia punya peran gitu ya, atau bisa gitu yang lakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang itu tuh udah buat dia bahagia. Sesimpel itu gitu ya. Nah, selain itu juga orang-orang insting itu punya kekuatan di mana? Di nalurinya. Nah, biasanya mungkin ini ya buat orang-orang insting itu punya sesuatu yang spesial gitu loh, mata ketiga. Yang ibaratnya dia tuh bisa membaca pesan dari langit yang ketika dia nyentuh sesuatu itu bisa jadi kenyataan. Nah, itu biasanya pengaruh dari mana? Dari nalurinya yang kuat. Tapi biasanya naluri ini akan terbangun atau enggaknya itu tergantung dari tingkat spiritualitasnya yang tinggi. Semakin kuat, itu semakin kuat juga nalurinya. Begitu. Makanya biasanya orang-orang insting itu dikenali spiritualis ya. Gitu. Terus kekurangannya orang insting itu kalau ngerjain sesuatu gitu ya, dia acak gitu ya. Karena orang insting, dia kan nggak punya nih lapisan otak dominan, sehingga dia itu sifatnya spontan, geraknya tuh refleks gitu loh. Jadi ketika ngelakuin sesuatu nih gitu ya, misalkan dia lagi ngerjain A, tiba-tiba pengen ngerjain B gitu ya. Terus tiba-tiba pengen ngerjain yang C gitu. Dan biasanya juga ketika ngelakuin sesuatu tuh jadinya tuh nanggung atau setengah-setengah. Nah, makanya perlu nih ya buat orang-orang insting itu didampingi gitu ya atau diarahi ketika ngelakuin sesuatu gitu ya. Fokus dan urut sampai tuntas kayak gitu. Contohnya mungkin kalau misalkan tiba-tiba dia lagi ngerjain A, terus pengen ngerjain B, pengen ngerjain yang C. Nah, jangan lupa balik lagi tuh ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C sampai tuntas kayak gitu. Dan mudah emosi ya atau emosional karena orang insting tuh ini ya, emang tipikal yang mudah temperamental gitu ya. Ibaratnya mah senggol bacok gitu. Jadi hati-hati gitu ya buat temen-temen yang punya teman insting gitu ya. Jangan diganggu-ganggu apa kalau misalkan mungkin moodnya lagi nggak bagus gitu ya. Tapi sebagai orang insting, nah ketika orang insting itu memang mungkin punya sifat temperamental, maka cara dia menaikkan kapasitasnya ya perlu tahan marahnya gitu. Ibaratnya ya tadi kekurangan dia itu gitu ya menjadi sesuatu yang harus dia apa ya tahan-tahan sehingga naiklah kapasitas dia sebagai seorang insting. Dan orang-orang insting ini karena punya kebiasaan nimbrung gitu ya, punya modal utama apa? Adaptif ya. Dia tipikal yang bisa beradaptasi di mana aja gitu kan ya. Kayak bunglon ya, bisa menempatkan diri di mana aja sesuai dengan ininya apa namanya? Suasananya gitu ya. Terus punya unsur alam apa? Air. Nah, air itu ibaratnya gini ya, dia mengalir gitu ya dari hulu ke hilir, yang dimana air ini gitu ya akan bersikap tenang kalau misalkan nggak kita apa-apakan, tapi kalau misalkan air ini marah gitu ya, itu kan akan langsung meluluhlantahkan gitu, ibarat seperti tsunami. Makanya air-air ini juga gitu ya, ibarat seperti orang insting gitu yang nggak tahu arah, makanya perlu diarahkan gitu, sehingga air-air ini bisa bermanfaat gitu ya buat banyak orang.
berarti ada buat minum, buat mandi gitu ya, buat pembangkit listrik tenaga air kayak gitu-gitu. Ya, seperti itu. Terus, clue dirinya buat orang insting adalah dia mencari peran ya untuk memultitasking pengabdiannya ini. Makanya tadi gitu ya, buat orang-orang insting ini yang punya kemampuan serba bisa, perlu nih ya gitu ya. Apa namanya? Memaksimalkan keserbabisaannya ini dengan mengikuti banyak kegiatan. Makanya mungkin mencari peran ini sehingga ketika dia udah serba bisa ini dia punya kemampuan untuk bisa mencari peran. Dan salah satu peran yang bisa nantinya orang insting lakukan itu bisa banyak hal gitu ya, sesuai dengan kemampuan serba bisanya ini. Dan mungkin salah satu ini juga ya, wadah buat orang insting itu adalah organisasi atau komunitas gitu. Yang dimana dari situ nanti dia akan memaksimalkan keserbabisaannya itu. Menjadi penghubung, pendamai, dan juga memudahkan urusan orang lain. Layaknya perannya orang insting ya, yang menjadi apa? Menjadi partner. Seperti itu. Nah, itu untuk yang eh, apa namanya langkah kedua ketika kita tahu gitu ya potensi kita apa yang dimana kalau di sini gitu ya dengan mengambil konsep Steven yang menjadi potensi bawaan kita sesuai dengan fitrahnya kita sesuai dengan karpet merahnya kita dan kalau kita udah tahu potensi bawaan kita ini apa tinggal kita maksimalkan teman-teman Insya Allah gitu ya apa yang kita maksimalkan ini gitu ya akan menjadi modal kita untuk bisa menaikkan kapasitas diri kita. Nah, selanjutnya, set your goal. Sebelumnya, saya juga pernah sharing sama teman-teman ya, terkait bagaimana sih menetapkan tujuan hidup gitu ya, sesuai dengan potensi kita. Dan kalau dari yang kemarin sudah saya sampaikan, itu ada 3 ya, yang dimana kita perlu tahu nih alasan kita untuk menetapkan goal itu apa, kalau kita sesuaikan dengan potensi kita gitu ya, dan kita harus tahu juga peran kita tuh apa gitu. Karena tiap kita kan pasti beda-beda nih goalsnya ya. Ada yang memang goalsnya lebih ke harta gitu ya atau tahta atau kata atau tadi cinta atau juga hanya sekedar bahagia gitu. Dan kalau bisa ya teman-teman ya, mungkin ini juga salah satu yang memotivasi saya ya ketika kita mau set goal kita atau tujuan kita, jangan yang biasa-biasa aja gitu ya. Kalau bisa yang benar-benar yang luar biasa gitu. Contohnya mungkin Salva Richard ya, beliau itu pengen bikin wakaf 4.000 triliun. Nah, itu mungkin kalau secara logikanya kan nggak mudah gitu ya. Tapi bisa nggak? Ya bisa aja gitu loh. Bahkan seorang Elon Musk gitu ya punya kekayaan 4.000 triliun gitu, itu dia bisa apa namanya memudahkan gitu ya urusan banyak orang gitu. Jadi gini, kayak tadi ya, seperti konsep awal gitu, sukses mulia. Kita akan lebih mudah berbuat mulia ketika itu sudah sukses. Nah, makanya tadi kenapa apa namanya saya bilang kalau kita mau bikin tujuan atau set goals gitu, itu jangan yang biasa-biasa aja, tapi yang luar biasa gitu. Karena ketika kita bisa mematenkan gitu ya atau menciptakan goals yang luar biasa itu, kita akan juga memudahkan banyak orang. Contohnya kayak Elon Musk gitu. Elon Musk itu kan dia dengan kekayaannya itu yang 4.000 triliun bisa ngasih internet satu negara. Nah, bayangkan coba ya, gimana kalau misalkan kita gitu kan ya, atau kayak contohnya kalau misalkan di agama saya gitu ya, yang dimana kalau kita tahu gitu Abdurrahman bin Auf gitu ya, atau Utsman bin Affan dengan kekayaannya itu bisa membantu banyak orang gitu ya, bahkan mungkin sekarang sampai saat ini kekayaannya masih ada gitu ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah make a move. Jadi, ketika kita mau menaikkan kapasitas diri kita, ya, kita terus bersikap aktif. Jadi, ini juga aku mengambil dari ini ya, salah satu konsep buku Ikigai, bahwasannya ketika kita, hmm, apa namanya, contohnya mungkin memasuki usia tua gitu ya. Kita kan kenal istilah namanya pensiun ya. Tapi kalau buat orang-orang Jepang, salah satunya di Pulau Okinawa, itu mereka tuh ketika udah berumur gitu ya, itu kita nggak pensiun, tapi mereka tetap aktif bekerja gitu lah. Bekerja itu bukan yang bekerja harian itu, tapi aktif dalam melakukan aktivitas kesehariannya gitu ya. Yang dimana contohnya salah satunya mungkin kayak kita nih saat ini bisa menambah skill kita dan memaksimalkan potensi kita sesuai dengan tadi jalan fitrahnya kita masing-masing. Kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah fokus serta konsisten. Nah, ini mungkin ini juga ya yang menjadi hambatan buat kita tuh ketika mau menaikkan kapasitas diri kita adalah kita nggak fokus. Mungkin salah satunya gitu ya, adanya tekanan hidup gitu ya, atau mungkin salah satunya juga pekerjaan atau dari orang terkasih kita gitu ya, atau dari rekan-rekan kita yang ngebuat kita jadi nggak fokus. Maka ketika kita sudah men-set gitu kan ya, goals kita apa, kita harus fokus juga nih gitu kan ya. Sehingga dari situ kita bisa konsisten juga.
gitu. Pada kebiasaan yang dibangun. Nah, dan yang terakhir adalah kita jangan mudah puas. Jadi ketika sudah contohnya gitu ya, kita apa namanya meningkat kapasitas diri kita dalam hal olahraga gitu ya. Kita sudah apa namanya tercapai nih gitu kan ya, tubuh yang ideal atau misalkan badan yang ideal gitu. Terus kita udah puas gitu ya, nggak olahraga-olahraga lagi gitu. Nah, dari situ gitu ya, bahwasannya nggak hanya sekedar sampai situ aja gitu ya, tapi yang namanya ketika kita sudah mencapai itu gitu ya, maka perlu kita berprogres gitu ya, tetap dirutinkan, tetap rendah hati dan tetap ada pada tracknya seperti itu ya.